Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, hari ini saya berada di Jalan Arteri Galuh Mas, Kabupaten Karawang. Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai dengan salah seorang pedagang martabak telur yang apabila saya lewat ke sini ternyata banyak sekali pengunjungnya. Saya ingin tahu apa sih langkah-langkah dia sehingga dia banyak pengunjungnya dan bagaimana dia memulai usaha. Yuk kita ngobrol bersama. Siap. Assalamualaikum. Salam Pak. Aduh, boleh saya ngobrol-ngobrol nih? Siap Pak, boleh. Saya tadi ngelihat Iya. ada Gojek, Iya. apa GoFood, Iya. ada ini yang pesan banyak ke sini. Waduh, jadi saya tertarik mampir ke sini nih. Boleh Siap, nggak Pak. saya ngobrol-ngobrol? Siap, boleh, siap. Boleh ya? Boleh Pak. Boleh ya? Sambil bekerja aja, sambil Iya. bekerja supaya Siap, saya nggak siap, Pak. mengganggu Siap. gitu ya. Iya. Oke. Oh, maaf, namanya siapa ya? Kuswanto Pak. Pak. Iya. Oh, Mas, saya panggil Mas ya. Siap, siap. Mas Pak. Kuswanto. Iya. Sahabat UMKM, ternyata saya diterima baik oleh Mas Kuswanto, pengusaha martabak ini. Saya ingin ngobrol-ngobrol. Yuk kita simak. Mas, boleh tahu nggak saya? Sambil kerja aja lah ya. Siap, siap, nggak apa-apa. Kebetulan Oh. lagi agak Oke senggang, gitu ya. Oke. Iya. Ini mulai usaha ini gimana sih Mas? Ceritanya nih, tolong diceritain bagaimana saya tertarik karena loh kok ini pengunjungnya banyak sekali gitu ya. Oke. Iya. Ceritanya cukup panjang ya Pak ya. Awalnya saya kan karyawan gitu ya. Awalnya saya karyawan. Di perusahaan apa itu? Terakhir saya di perusahaan Jepang. Oh, luar biasa. Perusahaan yang investor dari Jepang perusahaan dari Jepang yang invest ke Indonesia gitu. Oh iya iya. Kebetulan Oke. Produknya produk di otomotif. Otomotif ya? Iya iya. Otomotif roda 2 dan roda 3 gitu ya. Kemudian namanya orang bekerja gitu ya. Ya bekerja begitu pasti ada posisi Naik turun gitu atau gimana? nggak betah gitu loh Pak. Nggak betah karena ya macam-macam alasan gitu ya. Betul betul. Pada saat titik-titik terakhir lah seperti itu, baik dari pekerjaannya yang mungkin agak sulit atau mungkin sayanya tidak bisa berkontribusi gitu. Nah, Mas Kus ini maaf saya motong. Mas Kus ini waktu mulai kerja itu waktu itu S1 atau SMA? Mas Jadi Kus? ceritanya panjang juga Pak. Kan awalnya sebelum masuk ke perusahaan Jepang ini, saya kan sebelumnya bekerja sebagai pramuniaga di toko Pak. Pramuniaga di toko selama mungkin sekitar 13 tahun Pak. Oh iya. Tapi proses seperti itu saya berpikir bahwa saya harus menaikkan harga saya gitu Pak. Kalau saya jadi pramuniaga terus, pertama pendapatannya juga sebagai sales di toko di pramuniaga ya mungkin terbatas gitu ya. Saya pengen peningkatan sehingga pada saat saya bekerja di toko, saya sambil kuliah di Unsika Pak. Woi, luar biasa. Saya di kuliah di Unsika. Di Unsika juga waktu itu sebenarnya dari gaji itu sangat pas gitu Pak waktu itu. Waktu itu sangat pas ya. Sehingga saya pun harus berpikir gimana saya bisa kuliah. Karena waktu itu juga ragu, saya bisa apa enggak. Waktu tahun 98 Pak, waktu krisis mulai kan. Tahun 98 ya? Waduh. Ya gaji saya waktu itu 300.000 Pak. 300.000 saya harus ngatur, saya pengen kuliah untuk menaikkan harga diri saya juga pengen jalan hidup gitu kan. Maksudnya untuk hidup juga yang 300 itu gitu kan, buat makan sehari-hari gitu. Ya sampai waktu itu saya kuliah pun harus pakai sepeda kan Pak. Selama 2 tahun saya karena waktu itu Unsika
agak sulit dijangkau. Saya tinggal di Jatirasa, saya harus ke Teluk Jambe gitu. Akhirnya waktu itu saya juga itu harus berpikir saya bisa gitu kan, dengan uang 300.000 itu harus bisa gitu. Akhirnya beli sepeda, saya pakai sepeda ke Unsika tiap hari. Alhamdulillah sampai tahun 2000. Itu tidak mengganggu waktu kerja kan ya? Alhamdulillah tidak, karena waktu itu saya di toko, saya bisa ngatur waktu kerja gitu. Baik. Sehingga alhamdulillah kuliah bisa jalan, kerja juga bisa jalan waktu itu. Alhamdulillah sampai akhirnya lulus tahun 2002 habis sudah Pak. Lulus ya, berarti S1 loh, saudara-saudara S1 loh ya, dicatat ya. Oke, lanjut. Terus setelah itu kan saya udah bekerja, saya berpikir tahun 2002 itu saya udah sarjana, saya masih pramuniaga, ini gimana nih, saya harus naik. Waktu itu juga saya sempat ngajar waktu itu kan. Ngajar di mana itu? Waktu itu di BBC, di bahasa Inggris, saya sempat jadi freelance teacher gitu ya, guru bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggrisnya hebat ya, luar biasa ini. Ya, silakan. Sambil ngisi waktu itu Pak. Terus sampai 1,5 tahun lah, saya waktu itu ada penawaran untuk ke kantor pusat. Saya ke kantor pusat dari perusahaan saya, Fuji Film gitu ya, suruh ke kantor pusat. Akhirnya saya putuskan saya ambil ke Jakarta untuk menerima penawaran dari kantor pusat, karena posisinya naik jadi kepala toko waktu itu. Jadi promandiganya di salah satu perusahaan film gitu ya, Fuji Film gitu ya, gitu kan. Terus di sana saya dari kepala toko naik jadi supervisor di departemen training. Kebetulan ada departemen training, saya dipromosikan jadi supervisor departemen training. Sampai tahun itu saya ke Jakarta 2004, terus sampai kemudian tahun 2009 saya coba ngelamar, saya kepengen balik ke Kerawang gitu kan. Waktu itu saya tinggal di Jakarta itu Pak. Terus saya pikirnya saya harus kepengen ke Kerawang, saya pengen punya rumah. Saya sekarang sudah punya istri, saya akan mau punya anak. Jadi saya harus pulang ke Kerawang nih, setidaknya harus punya rumah. Kalau di Kerawang kan rumah masih terjangkau gitu kan. Akhirnya saya ngelamar, alhamdulillah dapat di perusahaan Jepang itu, di Cikampek. Saya diterima dengan posisi supervisor HRD, general semua gitu ya. Ngurusin HRD dari rekrutmen sampai nanti rekrutmen, kontrak, training, sampai akhirnya putus di saya semua. Ceritanya bagaimana bisa sampai resign dari perusahaan kemudian dagang seperti ini? Ya, seperti tadi saya bilang Pak, kalau namanya kerja pasti ada posisi bosan gitu ya. Posisi bosan, sehingga saya harus apa lagi sih, ketika harus apa lagi, dan saya ternyata tidak bisa berkontribusi gitu ya ke perusahaan, mungkin udah agak malas gitu. Saya harus melangkah nih, saya nggak boleh begini gitu kan. Akhirnya saya putuskan saya harus keluar dari situ, dan saya harus putuskan kira-kira apa. Nah kebetulan waktu itu sebelumnya itu saya juga kan sebelum saya ngambil langkah ini gitu ya Pak, untuk jadi pengusaha martabak gitu. Sebenarnya kalau dibilang secara di masyarakat pandangannya mungkin secara kasta akan berbeda ya Pak ya, dari karyawan nanti jadi pegawai kaki lima di pinggir jalan seperti ini. Tapi saya sudah bertekad kuat, saya juga udah berikan dengan istri saya gitu kan. Saya sudah ngomong terus, akhirnya ya udah saya ambil langkah, sekarang saya jadi pedagang martabak saja gitu. Oke. Sekarang kenapa martabak yang dipilih? Ya, pertama saya punya keterampilan Pak. Jadi saya sebelumnya sudah bisa bikin martabak gitu ya. Martabak telur digini dikeplek-keplek sama dicetak. Saya udah bisa. Jadi akhirnya karena waktu itu saya bisanya juga waktu itu saya SMA di Kerawang, di SMA 1 Kerawang. Dulu saya SMA-nya itu ikut paman saya yang jualan martabak di alun-alun gitu. Sebelumnya ikut pamannya jualan martabak. Iya. Pernah ikut dagang. Ikut dagang. Jadi saya paginya sekolah di SMA, malamnya dagang martabak kayak gini sampai malam. Jadi sampai akhirnya saya lulus gitu kan. Saya kerja di Pramuniaga tadi gitu kan.
harga saya tuh bisa naik gitu. Selalu berpikir seperti Jadi itu. karena ada pengalaman di martabak itu. Iya, betul. Luar biasa. Kenapa namanya martabak 12 kalau saya lihat di luar ini? Iya, ya sebenarnya kan waktu itu juga saya pikir, kayak orang tuh harus ada nama. Mungkin kalau sekarang taruh barang harus ada merek, saya juga harus punya merek gitu kan, harus punya apa namanya ciri khas dari produk saya gitu kan. Akhirnya saya kasih nama martabak 12 aja, gampang tuh tulisannya martabak 12. Oh, bukan 12 ya, 12 ya? Iya, 12. Nah, itu saya ambil akhirnya 12. Saya ambil itu sebenarnya dari nama saya. Nama saya itu kan Puswanto gitu ya, Pak. Wanto terakhirnya itu kan kalau di bahasa Inggris kan Wanto gitu ya. Akhirnya udah saya martabak 12 begitu aja. Tapi ya filosofinya sebenarnya begini, Pak. Saya itu ya hidup gitu ya. Merasakan hidup itu saya dari posisi kecil gitu ya. Kayak saya bekerja di Fuji Film itu kan saya dari pramuniaga, Pak. Dari orang yang sales biasa, terus nanti saya jadi kepala toko, sampai saya jadi supervisor gitu. Itu satu proses yang cukup panjang dan harus bertahap gitu. Tidak langsung besar gitu, harus dari yang kecil dulu. Satu yang angka kecil, dua angka besar, naik angka 3 gitu. Jadi proses itu akan berurutan dari kecil sampai besar, tidak ada yang instan gitu, Pak. Jadi keterangan yang luar biasa sekali. Sahabat UMKM, ada satu kalimat yang luar biasa yang perlu saya garis bawahi, bahwa untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi maka harus dimulai dari yang bawah. Tetapi ingat, prosesnya harus bertahap dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak bisa dari 1 sampai ke 5. Nah, ini saya kira yang menjadi filosofi yang utama. Demikian saya kira para sahabat UMKM. Ini yang perlu kita catat. Mas Kus, ya. Dibandingkan Mas Kus dulu kerja dengan sekarang ini gimana? Maaf nih ya, soal penghasilan. Ya, alhamdulillah sebenarnya pas saya kemarin sebelum pandemi ya, Pak. 1 tahun sebelum pandemi penghasilan saya bisa 5 kali dari gaji terakhir saya di pabrik. Terakhir di waktu pabrik. jadi supervisor HRD di itu. pabrik 5 kali. Tapi ya sekarang pandemi begini omset saya turun lumayan banyak gitu ya. Tapi kan sudah banyak tabungan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Iya. Jadi 5 kali lipat ya. Alhamdulillah. Sahabat UMKM, sesuatu pembelajaran yang luar biasa bahwa untuk menaikkan taraf hidup maka harus dengan sebuah perjuangan yang tidak mudah. Mas Kus ini mulai merangkak dari bawah sampai kemudian dia jadi pengusaha martabak ini dengan penghasilan 5 kali lipat dari dia ketika menjadi supervisor HRD di salah satu perusahaan asing, yaitu perusahaan Jepang. Ini yang perlu kita patut bangga dengan perjuangan yang luar biasa. Dan yang harus kita ingat bahwa dia adalah sarjana yang mau berdagang seperti ini. Ternyata hasilnya baik, saya kira. Demikian saya kira sahabat UMKM. Mas Kus, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih sama-sama, Pak. Atas segala apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semua. Amin. Dan para sahabat UMKM bisa mengikuti langkah-langkah yang keras ini sampai kemudian berhasil memiliki usaha sendiri. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Mas Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Sahabat UMKM, hasil obrolan santai dengan Mas Kus, pengusaha martabak 12 ini memberikan satu pelajaran bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus berjuang bertahap. Tidak bisa mencapai kepada yang langsung besar. Demikian saya kira podcast hari ini, semoga mendapatkan ilmu buat kita semua. Salam kolaborasi.